Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sari Bunga dari kelas C18A, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Kampus 5, Parepare. Nah, di video kali ini saya akan membuat simulasi pembelajaran pada kelas 5 sekolah dasar dengan memuat mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman silahkan simak video simulasi pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum anak-anak dan selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Bu. Ya, puji Tuhan ya, karena kabarnya semua baik. Nah, anak-anakku sekalian, apakah ada temannya yang tidak hadir pada pembelajaran kita kali ini? Hadir semua Bu. Ya, puji Tuhan karena semuanya hadir dan semuanya diberi kesehatan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, Ibu mau salah satu dari kalian atau ketua kelasnya bisa memimpin doa. Iya Bu. Ya, silahkan berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, amin. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah anak-anak bahwa sebelum kita memulai pembelajaran atau melakukan sesuatu, alangkah baiknya jika kita menyiapkannya dengan doa terlebih dahulu. Nah, supaya apa yang kita akan lakukan itu dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa
anak-anakku sekalian, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Siap, Bu Guru. Nah, apakah sudah rapi semuanya? Sudah, Bu. Ya, bagus, karena sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai rapi, mulai dari kepala sampai ke sepatu kita. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita kali ini yaitu pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, dengan subtema 2, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pada pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan membaca anak-anakku sekalian dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, yaitu dengan membuat peta pikiran, anak-anakku sekalian dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh perhatian. Nah, yang ketiga, yaitu dengan membaca, anak-anakku sekalian dapat mengetahui atau memahami kalor dapat mengubah suhu benda dengan penuh percaya diri. Kemudian yang keempat, yaitu dengan mencoba, anak-anakku dapat mengetahui kalor dapat mengubah suatu benda dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anakku sekalian, setelah ini kita akan menyanyikan lagu daerah kita yaitu Pakarena. Suku Bajina Punania.
sekalian, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, kita beralih kepada materi kita. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Ibu sudah menyediakan alat peraga media yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, Ibu buka ya medianya. Peristiwa kemerdekaan. Nah, di sini pada lembaran pertama terdapat materi pembelajaran, yaitu bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, silakan lihat gambar ini. Setelah melihat gambar, nah, terdapat 4 pertanyaan. Nah, silakan anak-anakku sekalian buka pada halaman 78 di buku kalian. Silakan kerjakan soal yang terdapat di sana. Terdapat 4 soal. Soal yang pertama yaitu peristiwa apakah yang tampak pada gambar ini. Nah, kemudian kedua, adakah hubungan peristiwa pada gambar dan kemerdekaan bangsa Indonesia? Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah dengan adanya peristiwa pada gambar, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk? Nah, pertanyaan yang keempat yaitu, apakah dengan adanya peristiwa pada gambar, bangsa dan negara Indonesia terbebas dari penjajahan? Nah, jika anak-anakku sudah menjawab, nanti kita akan membahasnya bersama-sama ya. Iya, Bu. Ya, silahkan dikerja, nak. Anak-anakku sekalian, apakah sudah menyelesaikan atau sudah berdiskusi dengan temannya? Sudah, Bu. Ya, baik, silahkan. Nah, kita akan membahasnya bersama. Dari pertanyaan pertama, peristiwa apakah yang tampak pada gambar ini? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak Dandi. Yang nampak pada gambar yaitu peristiwa pembacaan naskah proklamasi. Ya, betul ya. Beri aplaus untuk temannya. Nah, peristiwa yang tampak pada gambar ini yaitu merupakan peristiwa pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Adakah hubungan pada gambar dan kemerdekaan bangsa Indonesia? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Nak Pipi. Jadi, hubungan antara peristiwa pada gambar dan kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu proklamasi, Bu Guru. Ya. Nah, betul ya, tentu ada. Nah, hubungannya itu proklamasi dan kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah perjalanan atau perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, pertanyaan yang ketiga, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, silahkan Nak Ferry. Belum, Bu, karena Indonesia masih melewati tahap-tahap lainnya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, Ibu jelaskan ya. Nah, pertanyaan ketiga, apakah dengan adanya peristiwa pada gambar Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk? Nah, jawabannya itu masih belum ya. Mengapa? Karena kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, tahapan-tahapan lainnya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada soal yang keempat, siapa yang ingin menjawab?
Saya, Bu. Iya, silahkan Nak Ika. Tidak ada, Bu, karena Indonesia harus tetap mempertahankan kemerdekaan. Ya, nah, dengan adanya peristiwa pada gambar, bangsa dan negara Indonesia terbebas dari penjajahan? Nah, jawabannya masih tidak. Mengapa? Karena bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia karena Belanda meluncurkan agresi militer Belanda 1 dan 2 pada tahun 1947 dan 1948. Nah, anak-anakku sekalian, apakah anak-anakku sudah mengerti dengan penjelasan yang telah kita jelaskan terkait dengan 4 nomor tadi? Mengerti, Bu. Ya, jika semuanya sudah mengerti, selanjutnya anak-anakku sekalian baca teks di buku kalian dengan judul Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi. Nah, apakah anak-anakku sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya, jika sudah mengerti, nah setelah anak-anakku membaca, nah setelah itu anak-anakku berdiskusi dengan teman sebangkunya dengan 2 pertanyaan, dan setelah itu selanjutnya kita akan membahas kedua pertanyaan tersebut. Paham? Paham, Bu. Ya, jika sudah paham silahkan dikerjakan, silahkan anak-anakku baca. Iya, Bu. Anak-anakku sekalian, apakah sudah membaca teks? Sudah, Bu. Ya, jika sudah, kita akan membahas tentang kosakata baku dan tidak baku. Nah, contohnya siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Elma. Proklamasi, Bu. Ya, betul ya. Betul, proklamasi. Nah, proklamasi ini merupakan pemberitahuan secara resmi kepada seluruh rakyat atau pengumuman. Nah, masih adakah kosakata baku yang terdapat pada teks tersebut? Ya, jika ada, sebutkan. Upacara, Ya, Bu. betul ya. Nah, terdapat upacara. Nah, upacara ini merupakan perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting. Nah, sudah mengerti anak-anakku sekalian? Ngerti, Bu. Ya, selanjutnya, nah kosakata tidak baku. Terdapat adakah di dalam teks tersebut? Ada, Bu. Nah, jika ada, ya silakan Nak Pipi untuk menjawab soal ini. Baki, Bu. Nah, betul ya, terdapat kosakata kata baki. Nah, baki ini diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu wadah atau nampan. Nah, apakah masih ada kosakata yang tidak baku pada teks tersebut? Masih ada, Bu. Iya, silakan Nak Naufal. Hodanco, Bu. Ya, betul ya, yaitu skodancho. Nah, ini skodancho yaitu suatu pangkat dalam militer Jepang. Nah, apakah anak-anakku sekalian sudah paham? Paham, Bu. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, pada buku kalian di halaman 83 terdapat teks yaitu kalor mengubah suhu benda. Nah, kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Nah, sebaliknya, jika suhu benda rendah, maka kalor yang dikandung juga akan kecil. Nah, kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik dan juga bisa turun karena kalor dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda yaitu air panas memiliki suhu tinggi. Nah, sedangkan air dingin memiliki suhu rendah. Nah, apabila kedua air tercampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Nah, suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang tinggi. Anakku sekalian, contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda yaitu air panas memiliki suhu yang tinggi,
sedangkan air dingin memiliki suhu yang rendah. Anak-anakku sudah mengerti? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, karena sudah mengerti, selanjutnya kita beralih ke sifat-sifat benda. Anakku sekalian, di media kita kali ini yaitu kita membahas tentang sifat-sifat benda cair. Nah, benda cair, sifat yang pertama yaitu bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Kemudian yang ketiga yaitu benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian yang keempat yaitu benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Nah, selanjutnya kita beralih ke sifat benda gas. Nah, sifat benda gas yang pertama yaitu memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Kemudian yang kedua yaitu benda gas menekan ke segala arah. Kemudian sifat benda padat. Yang pertama yaitu bentuk benda padat tetap. Kemudian yang kedua yaitu bentuk benda dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu, misalnya dipotong, digosok, atau ditumbuk. Nah, ini merupakan pembelajaran kita pada hari ini dengan media kita. Nah, selanjutnya silakan anak-anakku buka lembar kerja yang telah Ibu bagikan. Nah, selanjutnya anak-anakku di sana terdapat anak-anakku akan melakukan percobaan yaitu dengan menyelidiki kalor dapat mengubah suhu benda. Nah, di sini anak-anakku dapat melakukannya di rumah bersama dengan bimbingan orang tua ya, atau orang-orang yang lebih dewasa dari anak-anakku sekalian. Nah, alatnya itu cere dan kompor. Terus bahannya itu adalah air. Nah, cara kerjanya yaitu tuangkan air ke dalam cere, kemudian letakkan cere di atas kompor. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu nyalakan kompor. Kemudian yang keempat yaitu amati apa yang terjadi pada air tersebut. Nah, itu merupakan tugas anak-anakku sekalian. Jika sudah anak-anakku kerjakan, kita akan membahasnya. Nah, anak-anakku sekalian, apakah sudah melakukan percobaan pada sesuai dengan instruksi pada LKS anak-anakku sekalian? Sudah, Bu. Ya, jika sudah, nah selanjutnya anak-anakku ceritakan pengalaman saat melakukan percobaan. Siapa yang mau menceritakan? Saya, Bu. Iya, silahkan Naika. Saat air dipanaskan, air yang semula dingin bersuhu rendah menerima panas dari api melalui cere. Air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi panas atau suhu meningkat. Nah, beri aplaus ya untuk temannya yang sudah menceritakan pengalamannya saat melakukan percobaan ini. Nah, kesimpulannya yaitu makin besar energi panas yang diterima air, maka makin besar pula kenaikan suhu pada air. Ya, apakah anak-anakku sudah mengerti? Ya, jika sudah mengerti, nah selanjutnya siapakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Iya, silahkan Nak Egin. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kita yaitu proklamasi ini merupakan pemberitahuan secara resmi kepada seluruh rakyat atau pengumuman. Kalor merupakan energi panas yang dimiliki oleh benda. Ya, anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat untuk kedepannya. Semoga anak-anakku selalu memperhatikan dalam proses pembelajaran agar anak-anakku dapat mengerti dengan baik. Nah,
sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, untuk ketua kelasnya pimpin temannya dalam berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pada pembelajaran kedua. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam dan selamat pagi Bu Guru.